saya yang baru datang hortensia dari Sumatera, kemudian yang tempat orang dari siswa Universitas Salih Al-Aikam dari Bandung. Ibu, di sini saya akan memaparkan materi tentang peran keluarga dan pendidikan siswa. Saya akan membagi materi. Ini masih kalau yang orang Sumatera sih kan Cina. Nyalipnya. Stunting, Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran keluarga dalam pendidikan stunting. Ibu-ibu tahu apa itu stunting? Enggak. Baik, Mas, perhatikan ya. Stunting itu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar ukuran usianya. Yang dimaksud dari materi ini ibu seperti penyebab ini kurang asupan gizi seperti protein. Ibu tahu apa itu protein? Buah-buahan, terus vitamin dan mineral. Seperti infeksi yang berulang seperti diare tadi, terus kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti penyakit DBD. DBD ini demam berdarah bisa terjadi pada anak karena faktor lingkungan seperti sampah. Terus polusi udara juga seperti asap kendaraan. Jadi dampaknya bisa menurunkan kemampuan belajar pada anak. Terus yang materi keduanya ibu, stunting tidak hanya pendek, anak yang mengalami stunting ketika dewasa berpeluang terjangkit penyakit kronis serta beresiko mengalami penurunan produktivitas pada usia produktif. Yang dimaksud di materi ini ibu, seperti stunting ini dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak sehingga bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak. Yang ketiga, ibu tahu apa itu ciri-ciri anak ibu terkena stunting? Itu teman. Benar ibu. Yang pertama, pertumbuhan melambat seperti tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Terus usia 8 sampai 10 tahun menjadi lebih pendiam. Jadi anak kurang lebih efektif. Jadi yang ketiga, wajah tampak lebih muda dari usianya. Tanda pubertas juga terlambat seperti karena kemaluan. Pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan gigi tidak sesuai dengan usia anak. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ibu, yang di sebelahnya ada yang apa penyebab stunting? Ibu-ibu tahu apa itu penyebab stunting? Apa? Tahu? Yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Jadi sebelum kehamilan itu sebenarnya harus kita pemeriksaan kesehatan biar kita juga tahu kondisi kesehatan kita gimana. Terus kita juga harus menghindari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol. Terus jadi kita harus berolahraga. Terus kalau selama masa kehamilan ini harus pemeriksaan antenatal ini untuk memantau perkembangan janin ibu dan ibu. Terus harus berolahraga, harus tablet FE. Ibu tahu apa itu obat Tiap hari. supaya pertumbuhannya janin bagus, supaya tidak ada kelainan, cacat. Terus 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI karena pengaruhnya tadi tidak mengetahui pengetahuan tentang edukasi ini. Jadi kalau ada materi di Polteknik ini harus daftar dan ibu tahu tentang ASI ini. Nah, semoga-nya ibu Terus ibu ada Amin. Jangan kita tekan. Ada mana hati itu? Mas. Terus tidak boleh melewatkan imunisasi.
bisa terjadi harus kecelakaan. ada kita Di ASI ini hanya diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Tidak boleh ada campuran seperti makanan. Kan kadang-kadang itu juga sebelum 6 bulan udah dikasih serangan. orang dulu ibu pas lagi kasih pisang gitu kalau jangan lagi dikasih bakso Jangan ibu ya. dulu mah dikasih belum lama dulu anak sekarang mah mewah Sekarang banyak yang aslinya tidak banyak yang dikasih support banyak yang kerja kadang yang tidak kerja juga bahkan cina bayinya masih nangis Bisa dilakukan cucian payudara itu. Jadi boleh dikasih di lemari es yang 4 derajat bisa bertahan 24 jam gitu. Kalau misalnya makannya di toko juga banyak sekarang mah jadi mana tahu ibu kerja boleh untuk menyimpan aslinya di rumah. Iya, ada caranya ya. Iya, ada caranya supaya anak tidak terganggu. Nanti jadi anaknya kasihan pertumbuhannya makanya nanti terjadi kayak stunting itu kekurangan gizi. iya nah deh Ibu tahu bagaimana cara mencegah stunting dari ibu? Ingin tahu? Tidak. Kalau ibu hamil, khusus ibu hamil, apa yang kita alami, lakukan apapun makanan selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan ibu ke depan. Seperti yang itu tadi, 270 hari masa kawin itu harus berkejar. Pemeriksaan ke dokter atau bidan untuk mengetahui pertumbuhan janin dan kondisi ibu juga. Terus 180 hari ASI eksklusif yang ibu tadi 0 sampai 6 bulan tidak boleh dikasih pada anak ibu selain ASI ini. Terus 550 hari ASI, MPASI hingga anak berusia 2 tahun. MPASI ini makanan pendamping. iya suka bulan-bulan ya Kalau udah tahun pertama ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90. Jadi kalau dikasih bidan obat tablet tambah darah harus diminum ya. Nggak boleh terlewat nanti pengaruh pertumbuhan janin. Yang kedua, pemberian makanan tambah ibu hamil, pemenuhan gizi seperti buah-buahan tadi, sayur-sayuran, persalinan dengan dokter atau bidan, harus pemeriksaan rutin kepada dokter atau bidan. Yang kelima, harus IMD, jadi bayinya kalau udah lahir lakukan ASI yang diikuti. Yang enam, berikan ASI pada bayi hingga usia 6 bulan. Yang ketujuh, berikan makanan penepi ASI seperti wortel. Kasih wortel ibu kalau masih bayi. kalau udah 6 bulan lebih Anaknya tahu pertumbuhan balita di posyandu terdekat. 10, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Harus mencuci tangan juga supaya anak tidak terkena diare. Jadi kesimpulan dari materi saya ini ibu, cukup gizi, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi. Bagi ibu apakah ada pertanyaan? jadi kalau mau dikasih makan pakai Wadah-wadah itu. pura-pura ini dikasih jadi harus Soalnya anak-anak zaman sekarang nggak mau. jadi pengennya pengen tahu kayaknya yang suka ngasihnya di pura-pura ini dikasih Dikasih pengaruh perkembangan anak. tapi emang Kemampuan belajar. Bagi ibu, gimana tanggapan ibu tentang materi? alhamdulillah Jadi ibu harus lakukan ya. Jadi ibu hamil juga harus mengonsumsi tablet FE-nya, jangan
Baik, terima kasih materi nih saya. Mudah-mudahan yang mengerti ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.